Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita di News TV Online. Sore hari ini saya menghadirkan salah satu narasumber, seorang perempuan. Beliau juga adalah seorang pengusaha dan politisi di Provinsi Maluku Utara. Kita langsung saja menyapa beliau, Ibu Ike Masita Tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ibu Ike? Alhamdulillah, kabar baik Pak Syawal. Tadinya saya berpikir bahwa Ibu Ike tidak lagi akan terjun ke kancah politik karena mulai fokus pada usaha. Tapi belakangan nama Ibu Ike itu masuk dalam daftar calon sementara legislatif Dapil 3 Provinsi Maluku Utara. Motivasi Anda terjun lagi ke dunia politik apa sih? Ya, terima kasih. Jadi begini, tadinya saya sudah menggeluti dunia yang baru, dunia usaha. Tetapi dari periode ke periode, keterpanggilan jiwa ingin berbuat terhadap masyarakat Maluku Utara ini sangat kuat. Jadi dengan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan Februari nanti, alhamdulillah saya kembali lagi mendaftarkan diri sebagai calon DPRD Provinsi Maluku Utara. Memang naluri politik untuk seorang Ibu Ike itu susah dihilangkan ya? Sebenarnya iya, sangat sulit dihilangkan, sudah berusaha. Tapi jiwa ini kayak merontak gitu. Jadi ya kita harus ikut kata hati, kita harus terjun lagi di dunia politik. Insya Allah kalau memang masih dipercaya oleh masyarakat ya kita akan mengimplementasikan apa yang menjadi dasar dari hati tadi. Itu tahun berapa ya waktu itu Ibu Ike itu menduduki anggota DPR di provinsi dengan kalau nggak salah Hanura ya? Hanura. Tahun 2000, saya bergelut di dunia politik itu mulai tahun 2006. Iya. Di Partai Hanura pertama kali tempat saya berpolitik. Dan kebetulan saya dipercaya menjadi ketua. Itu pertama ya? Iya. Dan langsung terpilih gitu ya? Iya, langsung terpilih. Saya jadi ketua DPD Provinsi Maluku Utara, Partai Hanura. 2007 ya, 2006 kan baru masuk sebagai anggota. 2007 langsung ketua partai. 2009 mencalonkan diri anggota legislatif Dapil 1 Ternate Halbar. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat duduk satu periode waktu itu 2009-2014. Dan mulai dari situ kemudian jiwa politik Anda mulai terbangun. Iya, mulai terbangun. Dan akhirnya susah dilupakan. Akhirnya susah dilupakan. Iya, karena pada dasarnya memang saya kan terlahir dari masyarakat yang susah, masyarakat yang miskin termasuk saya. Jadi di kala melihat ada rakyat kita yang sama senasib, keterpanggilan untuk bagaimana caranya bisa membantu. Dari situ saya berpikir kalau saya membantu dari pribadi saya pasti saya tidak mampu. Bagaimana saya harus masuk dalam sistem biar saya bisa berbuat. Artinya ya haknya rakyat dikembalikan kepada rakyat. Iya, kalau sistem itu kan berarti hak rakyat secara kolektif itu bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Iya. Vakum berapa lama waktu itu? Dan akhirnya sekarang ulang kembali turun gunung untuk bertarung lagi di kancah politik praktis. Sekitar 10 tahun. 10 tahun ya, berarti 2 periode ya. Umur politiknya 2 tahun. Iya. Setelah duduk 5 tahun, periode berikut, sebenarnya masih mencalonkan diri, cuman karena ada cobaannya sedikit dalam anak saya meninggal waktu itu di dekat-dekat legislatif, jadi sudah tidak fokus, akhirnya tidak mengawal. Memutuskan untuk vakum untuk sementara, lihat keluarga dulu. Berarti kali ini Anda menyatakan bahwa optimis sudah mempersiapkan diri untuk bertarung di 2024 ini ya? Ya, sangat siap. Sangat siap. Ya. Tapi ini aneh juga nih, ini menarik.
menarik bahwa seorang perempuan di dunia politik ini kan sangat kurang minat untuk terjun berpolitik. Itu Anda melihat latar belakangnya atau faktor apa yang sehingga perempuan itu minatnya kurang di politik? Sebenarnya kurangnya sosialisasi saja, kurangnya pemahaman terhadap bagaimana perempuan itu terjun dalam dunia politik. Karena saya melihat dari sisi perempuannya ya. Iya. Sebenarnya Mereka mau ya? Iya, mau. Jadi kita kalau diberi ruang pasti mau. Tapi kan 30% partai juga kan diwajibkan untuk memberi ruang. Memberi ruang, tapi kan kalau saya lihat selama ini implementasi dari partai-partai yang memberi ruang kepada perempuan juga masih setengah-setengah hati. Karena perempuan tidak diprioritaskan dalam kepengurusan partai. Ya ta? Dalam penempatan nomor urut, caleg. Karena kalau perempuan diprioritaskan, dihargai, pasti mereka punya semangat. Itu pertama. Kedua, kurangnya pemahaman, mungkin disiplin ilmu yang agak kurang perempuan di dunia politik ini. Karena akhirnya kurangnya pemahaman apa fungsi, apa substansinya duduk di DPRD, di lembaga legislatif. Berarti kan bisa saja ditafsirkan bahwa kurang pengetahuannya artinya bahwa mereka anggap bahwa politik ini tabu bagi mereka. Iya, sebenarnya diberi ruang oleh undang-undang atau undang-undang nomor seharusnya itu harus dimanfaatkan. Iya, undang-undang nomor 2 ya tahun 2008 kalau tidak salah tentang partai politik dari pusat sampai daerah memberi ruang kepada perempuan minimal 30%. Jadi bagaimana saya terpanggil mengimplementasikan menjawab undang-undang itu. Iya, menjawab undang-undang itu gitu. Makanya saya kemarin di saat ditawari berpartai, saya selalu meminta kalau bisa saya mau, tapi saya di unsur pimpinan gitu kan. Saya menjadi pimpinan partai kemarin, tapi sekarang sudahlah, masuk dulu, jangan lagi kita menjadi perebutan itu ketua partai. Alhamdulillah kita sekarang sudah diterima di partai yang baru, ya biar kita harus berpolitik santun, kita bekerja untuk membesarkan partai. Makanya saya melihat latar belakang Anda itu di dunia politik ini sangat menarik. Pasca tidak lagi menjabat sebagai seorang anggota legislatif, saya lihat bahwa Ibu Ika pertama itu setelah dari Hanura itu kan memanuver di partai-partai yang beberapa partai ya, dan akhirnya kan berlabuh ke partai lain, Partai Gerindra itu. Itu menggambarkan bahwa Anda itu politis tule memang. Jadi Pak Syawal gini, memang ada kalanya orang yang tidak memahami bilang Ibu Ika itu kutu loncat, gitu kan? Ada memang yang sempat juga saya lihat di perspektif publik kan begitu. Kutu loncat. Padahal sebenarnya kan saya pindah dari satu partai ke partai lain itu kan karena situasional, gitu kan? Bukan saya pindah dari sini, bukan. Karena tergantung pimpinan di atas, partai, keadaan partai di atas nih. Contoh Hanura, waktu itu saya ketua partai, pecahkan di sana. Ada dinamika. Ada dinamika. Terpaksa ya kita juga harus break dulu. Tiba-tiba berkarya ditawarkan, jadi ketua juga. Toh dinamika juga di pusat. Terjadi turbulensi lagi. Terakhir PKP sudah bagus sebenarnya. Cuman itulah tidak lolos verifikasi. Akhirnya saya berlabuh berpikir, ke Gerindra. Apakah ini mungkin belum saatnya saya lagi turun untuk mencalonkan diri. Ternyata setelah PKP tidak lolos, ada beberapa partai yang meminang saya, termasuk PAN waktu itu, ada PKS, ada beberapa partai yang saya tidak bisa sebutkan, tapi saya melabuhkan diri pilihan saya ke Partai Gerindra. Dan alhamdulillah Partai Gerindra juga
saya lihat sangat memprioritaskan Dan ini menarik perempuan. juga ini. Kemarin waktu sebelum atau periode politik sebelumnya, Anda memilih Dapil 1 Ternate Halbar sebagai daerah pemilihan. Tapi 2004 ini ke Dapil 3. Iya benar. Sebenarnya dari yang sejak lama itu, yang 2009 saya tadinya diarahkan memang harus ke Dapil 3, Iya. di mana Tidore, Tidore, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Halmahera Timur, Halmahera Tengah. Karena suami saya asli Tidore, Tumolo. Tapi waktu itu karena di Dapil 1 tidak ada perempuannya, akhirnya saya mencalonkan diri di Dapil 1. Gitu. Dan sekarang saya pindah ke Dapil 3 ini salah satu faktor juga karena kebetulan saya sekarang adalah ketua serikat pekerja seluruh Indonesia Provinsi Maluku Utara, jadi masih ada kaitannya dengan pertambangan yang ada di dapil yang saya masuk saat ini, Halmahera Tengah, Halmahera Timur. Ya insya Allah ke depan kalau dipercaya rakyat ya tempat saya untuk merefleksikan niat yang ada di dalam diri ya pas tepat sasaran. Jelaskan tentang beda suasana ya atau dinamika politik 2004 dengan sebelumnya tuh yang waktu Ibu ke 2009 ya? 2009. Iya. Ada perbedaan dinamika politiknya? Sebenarnya kalau sekarang saya merasa tantangan lebih kurang malah. Iya. Tuh, kalau yang lain bilang itu dapil neraka segala macam itu tuh biasa-biasa saja sepanjang kita punya niat, kita punya tekad, kita punya kerja keras Dan kesiapan juga ya. Dan kesiapan dari dalam tanda kutip harus siap, apalagi perempuan ini memang kalau perempuan yang tidak punya persiapan untuk masuk dalam dunia politik, saya takutnya akhirnya kecewa. Gitu. Padahal ini kan tempat kita untuk mengabdi, itu tidak perlu kecewa. Hari ini kita belum jadi, dalam politik itu tidak ada yang mati. Ya. Oke, Bu Ika, ini terakhir mungkin dari saya akan mempertegas kembali tentang kapasitas Anda sebagai Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan. Anda melihat sejauh ini tentang pertambangan yang eksis di Maluku Utara ini seperti apa? Dunia pertambangan yang ada di Maluku Utara ini sebenarnya sudah bagus karena paling tidak angka pengangguran kita berkurang, ya, angka pengangguran kita berkurang. Tetapi di sisi lain memang kita sama-sama harus mengawal dari pemerintah, stakeholder yang terkait harus mengawal agar dunia pertambangan ini benar-benar pro rakyat kita. Kan dari beberapa pertambangan yang ada di Maluku Utara memang ini kan imbasnya ke lingkungan, imbasnya ke kesehatan, sementara sumber daya alam kita dikeruk, tetapi justru di mana ada pertambangan di situ angka kemiskinannya meningkat. Itu ada fenomena apa itu? Itulah makanya saya bilang fenomena yang saya lihat dari sisi penilaian saya, karena penguasa sebenarnya harus jadi pemimpin, tapi mereka menempatkan diri jadi penguasa. Gitu. Jadi mungkin kalau saya mau lebih dalam lagi, harusnya di lingkar tambang itu betul-betul dibangun infrastruktur, atau diperbaiki semua hal-hal yang rusak di sana. Berarti di sini ada kelemahan pengawasan dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Maluku Utara kan? Maluku Utara dan pemerintah daerah masing-masing di daerah pertambangan. Gitu. Karena kalau kita prioritaskan tambang ini, kehadiran tambang ini untuk rakyat, yang pasti pertama kali yang harus kita lihat kemaslahatan rakyat. Toh air bersihnya,
ini apa namanya jalannya, jangan sampai becek-becek. Ini kan debu saya lihat, apalagi di halte itu, Iya. di halteng itu. Masyarakat di sana kan terancam ISPA itu. Iya. Iya. Jadi bagaimana solusi ya? Tinggal bagaimana pemerintah daerah dan pihak perusahaan memperbaiki apa yang kurang di sana gitu. Iya, iya, iya. Biar Dan ini kemudian kalau Anda terpilih nanti di parlemen, ini akan menjadi pekerjaan rumah Anda sebagai ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan. mudah-mudahan dipercaya, ya. Iya. Mudah-mudahan dipercaya rakyat kalau terpilih. Karena tugas saya ini kan sebagai ketua serikat sebenarnya mengawal para buruh pekerja, toh, mengawal antara perusahaan dan serikat itu hubungan industrialnya harmonis gitu. Kesejahteraan para buruh terjaga, jaminan kesehatan, jaminan sosialnya harus dikawal. Jadi tanpa saya di dunia duduk di legislatif juga, Iya. saya sudah Melakukan itu ya. Tetapi kan alangkah baiknya kalau saya masuk dalam sistem otomatis kan ruang lingkup kita untuk mengimplementasikan hak-hak para pekerja, hak-hak bisa dimediasi. Iya, bisa mediasi karena kalau kita dalam sistem berarti kita berhadapan-hadapan langsung dengan mitra, yaitu tenaga kerja, pertambangan, dinas-dinas tenaga kerja, pertambangan, lingkungan hidup. Ya, jadi kita bukan bersuara dari luar lagi. Iya. Kita sudah melakukan terobosan-terobosan di dalam. Iya, dalam sistem. Dalam sistem. Iya, luar biasa. Oke, terakhir Ibu Ika, mungkin ada pesan-pesan kepada kaum hawa, terutama agar minat atau minimal kuota 30% ini harus dimanfaatkan lah. Iya. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang sekarang ini sudah terlanjur masuk di daftar caleg sementara, ya harus serius. Toh yang tadinya mungkin cuma memenuhi kuota 30% perempuan, cuman karena dipakai partai namanya formalitas. Jadi hari ini saya ingin menghimbau kepada teman-teman, mari kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bekerja untuk bagaimana merebut satu kursi di legislatif, biar kita sama-sama mengawal kepentingan-kepentingan perempuan, kita mengawal kepentingan-kepentingan perempuan yang termarginalkan, karena kita harus mengimplementasikan affirmative action yang sudah dikasih ruang kepada perempuan, biar perempuan bisa berpolitik, biar perempuan Maluku Utara bisa menjadi bagian dari pembangunan yang ada di Provinsi Maluku Utara dan di kabupaten masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Pemirsa, demikianlah bincang kami bersama Ibu Ike Masita Tunas. Beliau adalah salah satu pengusaha dan politisi di Provinsi Maluku Utara. Saksikan kami di acara yang sama, tentunya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.